Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 akan menjelaskan tentang materi kromatografi radial atau kromatotron. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam 2. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fatwa Auliasari dengan NIM 2001108 dan rekan saya Pia Atika dengan NIM 2001124. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pengertian daripada kromatografi. Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan yang menggunakan fase diam atau stationary phase dan fase gerak atau mobile phase. Teknik kromatografi telah berkembang dan telah digunakan untuk memisahkan dan mengkuantifikasi berbagai macam komponen yang kompleks, baik komponen organik maupun komponen anorganik. Selanjutnya adalah pengertian daripada kromatotron. Kromatotron merupakan metode identifikasi seperti KLT. Hanya saja, kromatotron ini menghasilkan hasil yang lebih cepat karena adanya sentrifugasi, di mana aliran fase geraknya yang dipercepat oleh gaya sentrifugasi. Sentrifugal kromatografi lapis tipis adalah teknik kromatografi preparatif yang menggunakan gaya sentrifugal untuk pemisahan sistem multikomponen. Sebuah instrumen yang biasa digunakan dalam teknik ini diberi nama sebagai kromatotron. Seperti yang dijelaskan tadi, terdapat dua fase, yaitu fase diam atau stationary phase berupa rotor. Rotor berupa lapisan plat kaca kuarsa yang dilapisi silika gel yang bersifat polar. Sedangkan fase geraknya atau mobile phase berupa pelarut yang disebut eluen. Prinsip kerja dari kromatografi sistem radial yaitu yang pertama, kromatotron memiliki prinsip sama seperti kromatografi klasik dengan aliran fase gerak yang dipercepat oleh gaya sentrifugal. Prinsip yang kedua, kromatografi jenis ini menggunakan rotor yang dimiringkan dan terdapat dalam ruang tertutup oleh plat kaca kuarsa. Sedangkan lapisan penyerapnya berupa plat kaca yang dilapisi oleh silika gel. Prinsip yang ketiga, plat tersebut dipasang pada motor listrik dan diputar dengan kecepatan 800 rpm. Dan yang keempat, pelarut pengelusi dimasukkan ke bagian tengah pelarut melalui pompa torak sehingga dapat mengalir dan merambat melalui lapis tipis karena gaya sentrifugal. Dan yang kelima, untuk mengetahui jalannya proses elusi dimonitor dengan lampu UV. Gas nitrogen dialirkan ke dalam ruang plat untuk mencegah pengembunan pelarut pengelusi dan mencegah oksidasi sampel. Pemasukan sampel itu diikuti dengan pengelusian menghasilkan pita-pita komponen berupa lingkaran sepusat. Pada tepi plat, pita-pita akan terputar keluar dengan gaya sentrifugal dan ditampung dalam botol fraksi dan cek lagi dengan KLT. Berikut ini dapat kita lihat gambar dari kromatografi radial atau kromatotron. Selanjutnya adalah cara pembuatan plat untuk kromatotron. Yang pertama, kita siapkan beker gelas sesuai dengan ukuran ketebalan rotor yang akan dibuat. Selanjutnya, timbang silika gel untuk kromatotron sesuai dengan ukuran ketebalan rotor yang akan dibuat, kemudian dinginkan 24 jam dalam kulkas. Siapkan aquades sesuai dengan ukuran ketebalan rotor yang akan dibuat, kemudian dinginkan 24 jam dalam kulkas. Kemudian, siapkan plat dengan cara menempelkan lakban pada keliling plat. Pasang penahan rotor, kemudian dinginkan plat selama 6 jam. Dan campurkan silika gel dingin dengan aquades dingin, kemudian aduk merata. Kemudian tuangkan di atas plat yang diletakkan pada permukaan datar. Selanjutnya tutup dengan penutup plastik dan biarkan sampai kering.
Selanjutnya adalah ukuran dan komposisi pembuatan plat kromatotron. Untuk ketebalan lapisan 1 mm digunakan silika gel atau KLT standar 33 gram dan CaSO4 hemihidratnya 13 gram serta airnya 82 ml. Untuk ketebalan 2 mm digunakan silika gelnya 45 gram, CaSO4 hemihidratnya 18 gram dan air 112 ml. Untuk ketebalan 4 mm digunakan silika gel 75 gram dan CaSO4 hemihidratnya 30 gram serta airnya 187 ml. Untuk ketebalan 8 mm digunakan silika gelnya 137 gram, CaSO4 hemihidratnya 55 gram dan airnya 343 ml. Selanjutnya adalah ukuran wadah. Untuk ketebalan lapisan 1 mm digunakan wadah berukuran 250-400 ml. Untuk ketebalan lapisan 2 mm digunakan wadah yang berukuran 300-400 ml. Untuk ketebalan lapisan 4 mm itu ukuran wadahnya 400-600 ml dan 8 mm yaitu 750-1100 ml. Baiklah, selanjutnya cara kerjanya kromatografi sistem radial atau kromatotron secara teknikal adalah pastikan plat yang digunakan sesuai dengan jumlah sampelnya. Untuk plat baru, pasang plat kaca pada tempat yang tersedia dalam kromotografi radial, kemudian dikencangkan dengan baut yang telah disediakan pula. Untuk plat lama atau yang pernah dipakai, cuci plat dengan metanol sampel eluen yang keluar berwarna bening atau tidak memberikan noda atau agnosport. Aktifkan dalam oven suhu 80 derajat Celcius selama 20 menit. Keluarkan dan pasang lagi pada alat. Selanjutnya yang kedua, nyalakan listrik untuk menggerakkan motor penggerak plat. Yang ketiga, plat harus dibasahkan terlebih dahulu dengan heksan. Yang keempat, masukkan sampel yang telah dilarutkan dalam aseton ideal pada saat plat masih basah dengan heksana. Bila tidak larut dalam aseton, bisa ditambah dengan sedikit MEOH. Yang kelima, setelah semua sampel masuk, maka biarkan dulu sampel mengering. Yang keenam, tambahkan eluen yang sesuai, RF 0,3 paling tinggi N dominan dalam volume yang sesuai. Yang ketujuh, amati pemisahannya dengan lampu UV. Yang kedelapan, teruskan proses elusi sampai semua pita yang terbentuk dalam plat kaca terelusi semua. Yang kesembilan, eluat yang keluar ditampung ke dalam botol penampung. Kesepuluh, deteksi atau uji eluat yang keluar dengan KLT dan gabungkan fraksi-fraksi yang mempunyai RF yang sama. Yang kesebelas, akhiri pengerjaan ini dengan mencuci plat menyerap dengan metanol secukupnya. Selanjutnya ada gambaran pita yang terbentuk. Pada gambar pertama seperti yang terlihat, styrene dan bruchens 250 mg. Di atas lapisan gel 2 mm. Lampu UV digunakan untuk deteksi. Pita pada rotor ditampilkan dalam ukuran penuh. Untuk gambar yang kedua, seperti yang terlihat, dimetil dan dietil ftalat 1 gram pada lapisan gel silika 4 mm. Selanjutnya proses pemisahan. Suatu metode pemisahan menggunakan kromatogram berdasarkan absorpsi dan partisi. Partisi adalah kelarutan tiap-tiap komponen kimia dalam cairan pengelusi atau eluen tidak sama di mana arah gerakan eluen disebabkan oleh gaya sentrifugal sehingga komponen kimia dapat bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda yang menyebabkan terjadinya pemisahan. Selanjutnya, fase diam atau rotor pada kromatotron berupa kaca dilapisi dengan silika gel atau polar. Sampel bersifat polar akan tertahan lebih lama pada rotor, sedangkan sampel yang bersifat kurang polar akan terbawa eluen. Pemasukan sampel diikuti dengan pengelusian menghasilkan pita-pita komponen berupa lingkaran sepusat. Pada tepi tilat akan terputar keluar dengan gaya sentrifugal dan ditampung dalam wadah. Jadi,
Komponen kimia bergerak berdasarkan perbedaan kelarutan dan kepolaran tiap-tiap komponen dalam cairan pengembang yang pemisahannya dipercepat dengan gaya sentrifugal dengan menggunakan lempeng kaca bundar dengan diameter 24 cm. Hasil pemisahan ditampung dalam vial sebagai fraksi, dan fraksi tersebut dapat pula dikumpulkan melalui pengerukan. Adapun keuntungan yang pertama, penotolan sampel mudah, yang kedua dapat dilakukan pengembangan landaian bertahap, yang ketiga kemungkinan oksidasi senyawa yang peka lebih kecil daripada cara KLT preparatif, dan yang keempat perolehan kembali senyawa yang dipisah lebih besar daripada KLT preparatif. Selanjutnya untuk kerugiannya, yang pertama fase diam yang dapat dipilih terbatas, rotor yang sudah dilapisi tidak ada dalam perdagangan, daya pisah terbatas, cara pendeteksian terbatas, dan yang terakhir sistem pengumpul mungkin tercemari. Sekian video dari kami, thanks for watching.